Untuk hay ini sendiri mayoritas terbuat dari rumput odot. Ada juga campuran dari rumput-rumput liar ataupun rumput yang ada di sawah lah pokoknya. Untuk lahan sendiri kami memiliki lahan sekitar 150 ru atau sekitar 2100 meter persegi. Untuk lahan tersebut alhamdulillah masih bisa memenuhi kebutuhan pakan 70 ekor domba yang kami miliki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vici dari Kurawa Farm yang beralamat di Desa Senden, Kecamatan Kayan Kidul, Kabupaten Kediri. Jadi Kurawa Farm ini berdiri pada tahun 2020 pada saat awal pandemi melanda. Awal mula Kurawa Farm sendiri berdiri ini karena sebuah ketidaksengajaan, bisa dibilang sebuah iseng-iseng mencoba untuk bisnis domba. Dan akhirnya pun kecanduan untuk beternak domba. Pada saat awal sendiri memulai, kami mempunyai populasi hanya sekitar 2 ekor domba jantan-jantan. Lantas dari populasi tersebut kami menambah modal dan menambah populasi hingga 20 ekor domba jantan yang selanjutnya kami besarkan dan kami jual. Kami alih ke breeding ini hingga pada saat awal populasi breeding sekitar 20 indukan dan 1 pejantan hingga akhirnya mencapai 70 ekor ini. Kendala yang paling awal yang mungkin dialami hampir semua pemula, yaitu karena bisnis domba ini kan sebenarnya simple tapi perlu ilmu yang lumayan dalam. Jadi kendala yang awal itu kurangnya ilmu, Mas. Selain itu juga kurangnya pengetahuan akan lahan pakan, mengenai kandungan-kandungan gizi terhadap pakan yang ada di dalam pakan, terus kandungan cara perawatan domba itu sendiri maupun obat-obatan jika terjadi domba yang sakit. Imbas dari kendala awal saat minimnya ilmu, terutama yang dialami oleh pemula, itu biasanya domba stunting, Mas, pada saat lahiran atau pasca lahiran. Biasanya stunting ini baru dapat terdeteksi di umur cempe sekitar 1-2 bulan. Jadi pada saat umur tersebut cempe itu pertumbuhannya melambat dan semakin kurus. Stunting ini penyebabnya biasanya karena kandungan protein dalam pakan itu kurang untuk memenuhi kebutuhan gizi untuk mencetak susu induknya. Lanjutnya ada juga kendala penyakit yang umumnya dialami oleh peternak. Yang pertama itu mata yang sakit, terus kembung. Nah, kembung ini yang hampir angka kematiannya kisaran 80%, Mas. Justru di sini pun kami sendiri tidak pernah menyembuhkan domba kembung. Jadi kalau domba kembung itu pasti banyak peluang matinya ketimbang hidupnya. Walaupun kami sudah menggunakan obat penetral asam lambung dan lain sebagainya. Kembung di sini baru terjadi atau dialami oleh 2 ekor ternak kami. Dan angka kematiannya di sini masih 100%. Kami sendiri pun masih belum bisa menanggulanginya. Pun kami sudah cari-cari referensi tentang penyembuhan kembung itu sendiri. Dalam kendala kurangnya ilmu ini dapat kita tanggulangi dengan memperbanyak literasi tentang peternakan sendiri dan juga dengan melakukan safari kandang. Safari kandang ini bertujuan agar kita mendapat mentor-mentor baru, guru-guru baru, dengan tujuan yang pertama tentu untuk bersilaturahmi, untuk selanjutnya mungkin kita dapat mencontoh dari sistem-sistem yang diterapkan oleh mentor-mentor kita, baik sistem pakan, sistem pemilihan bibit, sistem bagaimana sistem koloni perkawinan dan sebagainya. Kalau di Kurawa Farm sendiri ini menggunakan sistem koloni
satu bekantan dilawankan dengan 10 indukan. Alasan kami memilih sistem koloni sendiri karena tentu tidak ribet ketimbang harus mengkawinkan atau membuat kandang sekat-sekat satu-satu antar domba satu sama lain. Mending kita campurkan jadi satu. Nah, di sistem koloni ini dalam jangka waktu 1-3 bulan si pejantan akan mengawini hampir 80-90% betina yang ada di kandangnya. Untuk domba yang bunting, baik bunting yang ketara bunting, baik bunting tua atau bunting muda, maka akan segera kami pisahkan dari pejantannya karena menghindari resiko abortus ataupun keguguran. Ketika biasanya domba bunting itu kan desel-deselan sama domba yang lain, nah itu rawan resiko abortus, Mas. Untuk pemisahan sendiri biasanya kita lakukan pemisahan di usia kebuntingan 3 bulan. Tujuannya untuk mengganti pakannya, Mas. Untuk pakan koloni dengan pakan indukan bunting tua kami bedakan. Jadi untuk pakan bunting tua kami kasihkan konsentrat, tentu untuk memacu pertumbuhan janin di dalam perut induknya. Serta sampai usia 3 bulan masih kita lakukan flushing pakan. Selanjutnya kami baru campur dengan pejantan beserta cempenya. Jadi cempe itu belum dicapai, kami campurkan sekalian dengan pejantan satu. Biasanya mereka kawin-kawin sendiri dan bunting-bunting sendiri, dan cempe pun kami sapi biasanya di usia 4 bulan. Untuk pakan di Kurawa Farm sendiri ini macam-macam, Mas. Untuk pakan indukan yang masih dalam proses kawin, yang masih dalam koloni, biasanya hanya menggunakan rumput yang kami keringkan saja, atau biasanya yang kami sebut hay. Kami gunakan 100% full rumput itu. Bisa juga kami tambahkan dengan pengol ketela. Untuk pakan indukan yang sudah bunting tua, yang hamil 1 bulan lahir, kami gunakan pakan flushing dengan tambahan sekitar 20-35% konsentrat. Untuk pakan indukan yang sudah menyusui kami bedakan lagi dengan porsi 40-50% konsentrat. Tujuan pembedakan pakan ini karena pakan ini merupakan aspek utama dalam breeding, aspek utama dalam pembentukan susu induk. Agar susunya banjar, maka pakannya juga harus bagus. Untuk pakan di Kurawa Farm ini sendiri kebanyakan menggunakan pakan hay, Mas. Jadi pakan hay ini berupa hijauan yang kami chopper, lalu kami jemur di atas terik matahari. Tujuannya agar kering. Nah, ketika sudah kering baru kita berikan ke ternak. Tujuan utama kami membuat pakan hay ini untuk menyerap atau mengurangi kadar air di dalam pakan. Lantas selanjutnya untuk membunuh larva-larva cacing yang ada di pakan itu sendiri, serta mempermudah dalam pembuatan maupun penyimpanannya. Untuk hay ini sendiri mayoritas terbuat dari rumput odot. Ada juga campuran dari rumput-rumput liar ataupun rumput yang ada di sawah lah pokoknya. Untuk lahan sendiri kami memiliki lahan sekitar 150 ru atau sekitar 2100 meter persegi. Untuk lahan tersebut alhamdulillah masih bisa memenuhi kebutuhan pakan 70 ekor domba yang kami miliki. Untuk pakan hay sendiri ini kami gunakan untuk memangkas ongkos produksi atau ongkos HPP dari cempe yang dihasilkan sendiri. Selama kami gunakan makan hay sendiri, domba di kandang kami cenderung tidak bermasalah pada saat bunting dan melahirkan. Memang pada saat proses kawin ini posturnya sedikit kurus, tidak apa-apa. Nantinya pun kami akan menggunakan flushing guna memperbaiki posturnya indukan ini. Untuk Kurawa Farm sendiri ini masih dalam proses pengembangan, Mas. Jadi ketika kami jual anakan atau jual cempe, baik yang masih lepas sapi maupun jemoko, kami putarkan lagi, kami belikan pakan untuk menghidupi cempe-cempe betina kami. Karena cempe betina kami mungkin kedepannya akan kami kumpulkan dan akan kami
breedingkan lagi di sini. Untuk cempe jantannya sendiri kami jual mas kebanyakan di usia 7-9 bulanan. Jenis domba di Kurawa Farm sendiri ini mayoritas masih lokal, baik ekor tipis maupun ekor sedang, serta ada juga jenis Texel, jenis Merino maupun jenis Sopas. Tujuan saya memilih jenis domba yang beragam ini yang pertama karena memang dananya hanya cukup untuk membeli domba yang itu. Lagi pula sistem di kami ini merupakan crossbreed, menghilangkan genetik unggul dengan genetik lokal. Nah, di sini kan genetik Texel lebih diunggulkan ketimbang yang lokal. Maka Texel dan Merino kami jadikan sebagai pejantan. Dan untuk betinanya itu campur mas, ada yang Garut, ada yang Sopas, ada yang Texel, ada yang lokal. Motivasi kami sendiri untuk ternak domba dikarenakan domba ini merupakan komoditi pokok, dan sifat dari komoditi pokok itu harganya terjaga dan cenderung naik, maka kami putuskan untuk peternak domba mas pada saat itu. Untuk background saya sendiri ini masih seorang mahasiswa mas di Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang. Jurusan saya sendiri akuntansi. Cara kami membagi waktu dikarenakan ini masih online mas, entah saat offline mungkin kami hanya akan mengumpulkan mata kuliah kami untuk 1-2 hari, dan setelahnya kami pulang ke Kediri untuk membantu-bantu orang tua, mungkin untuk merumput ataupun untuk ke sawah, untuk bantu untuk membuat pakan dan sebagainya. Untuk dukungan orang tua sendiri, alhamdulillah saya memiliki orang tua yang sangat sayang pada saya, sangat mendukung saya untuk memulai peternakan domba ini, baik memberi dukungan secara jasmani maupun secara material. Saya sendiri masih dibantu oleh orang tua saya dalam mengurusi domba ini, baik secara tenaga maupun secara finansial mas, karena kan masih tahap pengembangan, jadi masih perlu untuk burning money atau membakar uang guna operasional peternakan kami. Nama Kurawa Farm sendiri muncul ketika angan-angan saya sendiri atau impian saya di masa yang akan datang, mungkin semoga peternakan saya dapat mencetak cempe dengan kualitas atau dengan kuantitas 100 ekor mungkin per bulan, lanjut ke berkembang per minggu 100 ekor. Insya Allah mas jika terwujud. Untuk harapan terbesar saya di peternakan ini, semoga terus berkembang mas populasinya, terus berkembang kandangnya, terus berkembang baik dari segi permodalan maupun sistem-sistem yang dijalankan, terus berkembang pakannya maupun genetik dombanya sendiri. Untuk teman-teman semua, semoga teman-teman ini mampu untuk mendalami keahliannya masing-masing, baik keahlian yang minat di dunia peternakan maka dalamilah, keahlian di dunia keuangan maka dalamilah, keahlian jual beli, keahlian dalam menggambar maupun dan sebagainya. Dan selanjutnya semoga teman-teman dapat mencari nafkah dari keahlian yang sudah dipraktekkan oleh teman-teman semua. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.